Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatik wa ansur alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma hidayatan lis-shawab amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, kang kula hormati, bapak-bapak nening masjid, ibu-ibu nening rumah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam semoga tercurahkan dumateng junjungan kita, Nabi kita semuanya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bulan sampai saya terpilih termasuk orang-orang yang nanti mendapatkan syafaat dari junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena hanya itulah yang nanti kita harapkan. Kapan? Nanti ketika di hari dimana seperti yang telah diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari dimana tidak bisa memberikan manfaat apa-apa, anak keturunan, harta benda, semuanya tidak akan bisa memberikan manfaat kecuali orang-orang yang datang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat, yaitu nanti hari kiamat. Karena kulalan dan saya ini pasti akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Membutuhkan eling dateng sangkan paraning dumadi. Menjelang Jawa ini sangkan paraning dumadi niku maksudnya kita niki akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, hadirin wal hadirat jamaah sekalian yang kula hormati, melanjutkan pelajaran yang kemarin tentang masalah dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3 perkara yang bisa menyelamatkan manusia, juga ada 3 perkara yang bisa merusak terhadap manusia, dan ada 3 perkara yang bisa mengangkat derajatnya manusia. Terus ada 3 perkara yang menjadi kafaroh, yang menjadi penghapus dosa-dosanya manusia. Nah, yang pertama yang menyelamatkan manusia terus dibahas minggu kemarin, sing jelas sampai kelalen. Ya minimal napa, karena ngaji itu tidak wajib paham. Artinya paham itu bukan kewajiban. Yang kewajiban itu adalah thalabul ilmi. Jadi thalabul ilmi menuntut ilmunya yang wajib, bukan paham. Kalau paham ya niku mah tergantung otaknya manusia. Otak udang ya ngeblank. Sebab ada istilah belajar masih anak-anak itu seperti mengukir di atas batu. Jadi lalu belajar anak kecil itu kayak orang mengukir di atas batu. Mengukir di atas batu itu susah, Pak.
tapi ketika sudah jadi susah hilangnya. Sampai mungkin di batu, dipahat itu susah jadinya. Tapi ketika sudah jadi akan susah hilang. Tapi belajar di masa waktu tua seperti mengukir di atas air. Sampai yang banyu kan gampang, tulas tulis. Tapi ya begitu dicari ya langsung. Karena kupingnya kan ya mancing kuping kanan keluar kuping kiri. Nanti memang otak tua maka memang ya sudah terpenuhi dengan berbagai macam masalah. Wa ammal muhlikat, adapun perkara yang bisa merusak manusia iku fashhun syadidun. Fashhun itu bukhlun syadid. Bukhlun itu artinya medit, syadidun itu banget. Jadi medit karena banget kan gitu. Jadi bakhil sekali, sangat kikir, sangat medit. Mulane jare wong Jawa saking medite lan di sini kayak tai dewek kalau kena digoreng mah. Saking niku mau silokan. Jadi fala yu'addi ma 'alaihi min haqqillah, artinya tiga perkara yang bisa merusak manusia itu adalah diantaranya nomor 1 itu adalah bakhil, medit sekali, sangat kikir. Artinya fala yu'addi ma 'alaihi min haqqillah wa haqqil khalq. Orang tersebut tidak menunaikan hak-haknya Allah dan hak sesama manusia yang menjadi kewajibannya. Hak Allah bukan dipenuhi, hak manusia juga tidak dipenuhi. Itu hakikatnya orang yang sangat bakhil. Hak Allah itu kenapa? Hak Allah itu pirang-pirang. Banyak kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah kepada manusia itu pada dasarnya hak Allah, harus tunaikan. Sholat, zakat, puasa, haji, itu hak Allah. Jadi harus dikerjakan. Ketika sampai tidak mengerjakan hak-haknya Allah, lalai terhadap hak-haknya Allah, maka disebut orang yang sangat bakhil, orang yang sangat medit tinggi dulu medit masalah duit mau. Arwan sing masalah duit mau medit, masalah uang itu karuan medit. Tapi ketika orang tersebut sudah tidak mengindahkan hak-haknya Allah dan hak-haknya manusia, itu juga bisa dikatakan orang yang sangat kikir, orang yang sangat medit. Bahkan diancam oleh Rasulullah SAW, al-bakhil qaribun minan nar ba'idun minal jannah. Alamatnya itu jelas. Wong medit parek nerakane ado suargane. Jadi nerakane itu parek, suargane ado wong bakhil. Ai bukhlun yuti'uhu al-insan, artinya kikir yang diikuti oleh manusia, bukan kikir di dalam hati. Kikir, medit, bakhil yang dilaksanakan. Tapi kalau perasaan hatinya itu adalah medit, itu tidak jadi masalah. Karena pada dasarnya manusia itu mempunyai sifat bakhil. Manusia itu di dalam hatinya pasti ada mempunyai sifat medit, itu ada. Dan kenapa? Karena sudah hak sunnatullah. Ketika manusia dilahirkan di alam dunia jebrol, itu tangannya kan gegem. Anak dia wong mati tangannya bebek, wong lahir tangannya bebek. Bayi si nyembe lahir tengah alam dunia itu tangannya ngepel, menunjukkan sifat kikir. Kenapa ngepel? Karena pengennya manusia itu semuanya itu adalah dimiliki. Pengen ini, pengen itu, pengen itu. Itu sifat manusia, ya wajar. Mulanya sifat bakhil, sifat medit yang ada di dalam hati terus dilaksanakan itu tidak menjadi apa-apa, tidak bahaya.
Sing bahaya mah wis mabahil terus dikerjakan. Medit kepada dilakon. Adapun medit yang tidak dikerjakan hanya medit di dalam hati itu tidak menjadi apa-apa. Amma law kana al-bukhlu mawjudan bin nafs ghairi muta' fala yakunu muhlikan. Adapun ketika bakhil itu adalah wujudnya di dalam hati, terus orang tersebut tidak dikerjakan, maka bukan termasuk yang merusak. Karena li'annahu minas sifatil lazimatil linnafs, karena sesungguhnya kikir itu adalah sifat yang sudah kadung ada di dalam hati manusia. Manusia itu mempunyai sifat kikir, itu sudah sunat. Terbukti lahir dalam dunia tangannya ngepel. Artinya apa? Itu ngepel, itu menandakan bahwa manusia itu pada hakikatnya ingin memiliki semuanya. Punya satu ingin dua, punya dua ingin tiga, terus tidak akan merasa puas. Tidak ada manusia itu merasa puas dengan apa yang dimilikinya. Wis dari lurah pengen jadi DPR, wis dari DPR pengen jadi bupati, wis dari bupati pengen jadi gubernur, wis dari gubernur pengen jadi presiden. Terus wis presiden karena lamaannya muncul ya Pak. Lamun anak ya pengen sedure aja. Itulah watak manusia. Wajar. Tetapi sebaliknya ketika manusia sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah mati alias inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka tangannya ngepel itu berupakan terbuka. Mulanya sok deleng wong mati, tangannya bebek. Senajan petinju kan matinya mau ngepel. Walaupun petinju tetap bebek. Karena apa? Karena ketika sudah meninggal dunia, maka manusia akan melepas semuanya. Dilepas harta benda, jabatan, kekayaan, semuanya dilepas. Baju, pakaian, kebesaran dunia dilepas semua. Karena ketika datang di alam dunia juga tidak memakai apa. Maka pulang menghadap Allah juga tidak memakai apa. Dilepas semua. Makanya kalau mati itu tangannya tangannya Nah itu artinya apa di sini? Perkara yang bisa merusak manusia, membinasakan manusia, itu adalah perkara orang tersebut mempunyai sifat sangat kikir. Karena apa? Karena Qarun itu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu karena sangat kikir. Jadi ada orang yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena pangkat dan jabatannya, seperti Raja Fir'aun. Karena saking lamanya dia menjadi raja, akhirnya dia mengaku sebagai Tuhan, maka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qarun saking banyaknya harta benda, bahkan dalam keterangan Al-Qur'an itu harta bendanya Qarun itu umat Nabi Musa. Itu kunci gudane mawon, lamun dipanggul wong niki wong sing sangat rosane beli kuat. Kuncinya doang Pak, dulu harta. Kunci gudang itu. Kuncinya berarti saking pila akeh gudang. Jadi kunci gudangnya mawon iku lamun digawan wong dipanggul wong sing rosane iki beli kuat. Dulu harta kuncinya cilik Pak. Saking akeh harta bendanya kok Qarun. Tetapi karena Qarun terlalu banyak harta benda, akhirnya dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semakin banyak semakin kikir, semakin bakhil, semakin medit, maka Qarun dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikut harta-hartanya ditenggelamkan di dalam dasar bumi. Bumi nembedak, Qarun masuk terus nutupannya Pak. Berikut harta benda bulan yang tekan sekian masih akeh wong pada berarti harta Qarun, harta Qarun ya digelati tekan kala puncak nili kidung kayak mana nah ini jadi kikir itu adalah bisa membinasakan manusia. Itu apa?
Dalam ketika zaman Nabi ada yang namanya Sa'labah. Sa'labah itu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara digigit. Sa'labah itu dulunya itu adalah termasuk hamamatul masjid. Orang yang tidak pernah telat sholat berjamaah di masjid. Sampai dengkule karo batuken itu apa sih lamun segi membantu apa saking ireng saking kakek sujud di dalam dengkule Sa'labah kayak dengkul ontak karena saking kebanyakan sujud setiap hari di masjid. Cuma ketika sholat di masjid jamaah tidak pernah lepas jamaah kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun meski kayak Mama Parta lah pasti pernah lepas. Cuma ketika selesai salam, assalamualaikum, buru-buru balik. Limelu wilidan. Asal salam buru-buru balik. Akhirnya ditakoni yang Kanjeng Nabi, ya Sa'labah, kenapa kamu begitu selesai salam langsung buru-buru pulang? Jawab Sa'labah, karena ya Rasul, kula sangat miskin sekali. Pakaian sholatnya kula gantian karo wong wadon. Lamun kula sholat wong wadon ning kamar iki udah saking larate. Mulai dari Sa'labah dongakaken kula ya Rasul, kira-kira jadi orang yang Kanjeng Nabi belum memindahkan didongakaken. Dinane maning kabul maning nyuwun maring Kanjeng Nabi kok didongakaken. Didongakaken dongak ketiga kali ini Sa'labah itu minta doa, didoakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya karena sindongannya Nabi. Beda kalau sindongannya kula donga pakai murupus ke mobil jabat. Aduh, sindongannya Nabi begitu donga langsung dikabul dengan Allah Subhanahu wa taala. Terus Sa'labah itu pertama, tapi yang namanya doa dikabul itu Pak, kekayaan bukan berarti harta dari langit langsung tekablek ning Sa'labah sekian, bukan. Tetap melalui bertahap. Sa'labah itu dinaik kambing roro. Kambing itu selemu loro nambah dari 8, nambah maning dari 10, nambah maning dari 50, takkan dari 100. Wis 1 Sa'labah kan ada kangelan kamane. Sholat jamaah itu udah telat kan, ketinggalan serakaat. Anak-anak ini kakek. Lama kelamaan kambingnya jadi ribuan. Wis ribuan Sa'labah itu terus tinggal sholat Jumat. Dia berkebun sih sholat Jumat. Apa mana sih Jumatannya setengah rolas. Berkebun. Akhirnya kambingnya saking akehe, terus angone rada ado di padang pasir yang jauh dari masjid. Sa'labah sampai tidak berjamaah bareng karo Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama baru tinggal jamaah. Pertama tinggal karena sibuk dengan harta kekayaan. Tinggal jamaah, lama kelamaan, tambah kambingnya tambah ke, tambah muncul, akhirnya sholatnya akeh sing ditinggal. Nah ketika sudah banyak, terus Kanjeng Nabi maupun sahabat marak ning Sa'labah dijaluki zakat. Karena kambing ke anak zakat. Sampai kambing mana zakat? Lamun niup kucing malah. Kambing zakatnya pira? Kambing siji zakatnya kambing 40 siji. Lamun sampai dua kambing 40 niku ditokaken zakatnya siji. Lamunan 1 syarok niku zakat. Aku semua kakek. Mantap enggak? Ya ngatus mah lamunan wis 39 kilo siji. Kira-kira oli bae secara hukum tidak masalah karena belum patang. Sing wajibnya kan 40, Pak. Lamun sampean duwene 38 ya dulu wajib zakat. Tahu ngarep ayahnya lamun anak maning duwe 40 roro, itu apa? Ya berapa apa? Cuma malaikatnya keperken berapa di ampura atau di gabubah itu. Nggak salah itu ketika kambingnya banyak diminta zakatnya oleh Kanjeng. Setelah diminta Sa'labah niku bine. Dan biasanya uang itu ketika tambah banyak karena ini keder
neng kiye nggo pemacet gede, neng kiye nggo lagi meteng, neng kiye ini satu pun tidak dikasih. Padahal awalnya Sa'labah itu tidak punya apa-apa. Dinain kambing loro dan diribukan. Itulah manusia. Ketika sudah mencapai puncak kejayaannya, maka manusia akan lupa asalnya dia apa. Dheweke sing bengen sampai mohon-mohon maring Kanjeng Nabi Muhammad SAW mendoakan supaya menjadi orang yang kaya raya, setelah kaya menjadi lupa. Itu salah. Akhirnya apa? Dibinasakan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala gara-gara sifat kikir. Makanya jauhilah sifat kikir. Adapun wong sing safi, as-safi qaribun minal jannah ba'idun minan nar. Kebalikannya wong sing baki, orang yang lomang dermawan itu suargane parek, nerakane aduh. Bahkan ada dulu tuh cerita orang gak duwe kenapa jadi wali Allah bukan karena ibadahnya, bukan karena sholatnya, bukan karena wiridannya, tapi karena dheweke sangat dermawan sehingga menjadi walinya Gusti. Dulu ada di Jawa Tengah itu kalau nggak salah, gue sering pernah dengar cerita dheweke duwe pabrik rokok kayak semacam rokok pengen jambu bol kan, rokok dulu. Arane niku Haji Sapa Kelalen, orang Islam di daerah Jawa Tengah itu punya pabrik rokok. Setiap bulannya itu bersedekah kepada siapa? Kepada para kiai, para asatidz, orang-orang alim. Tapi tidak ada yang tahu caranya. Lamun sikit transfer, pengen mah dulu mana transfer nganggone pos, wesel, caranya dikirim. Kiai Mama Karta dikirim wesel sebulan 1 juta. Cuma ditulis pengirimnya siapa? Jadi setiap bulan itu di daerah itu wong-wong sing ngajar agama itu oleh kiriman duit kabeh sing kantor pos. Setiap bulan. Tapi langkah sing nguruti pengirimnya itu siapa? Karena tidak dicantumkan pengirimnya. Tidak saya bertahun-tahun berjalan, terus setelah lama yang punya pabrik rokok pun itu meninggal. Barang meninggal, wong pada salat, wong pada apa takziah kabeh. Setelah itu, setelah orang yang punya pabrik rokok meninggal, terus dilalah bulan berikutnya itu lakas lagi ini. Lakas ini, oh ternyata si ngirimi duit baik unggal tahun unggal bulan ke Pak Haji gue sing de pabrik rokok diimpeni, ternyata gara-gara ngirimi baik itu jadi walike kekasihnya Gusti. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah tidak akan pernah merasa takut dan tidak akan pernah merasa sedih. Takut mah takut tiba-tiba tapi tidak terlalu takut. Sedih tapi tidak terlalu sedih. Sehingga merorok perkara yang bisa merusak manusia itu adalah wahawa muttaba'un, ay bi ayat tabi'a ma ya'muruhu bihi hawa. Orang yang akan binasa itu adalah yang kedua, orang yang mengikuti hawa nafsunya, yaitu mengikuti apa yang diperintahkan oleh hawa nafsu. Wong sing selalu nuruti hawa nafsu. Sebab apa? Innan nafsa la ammaratun bisu. Hawa nafsu itu pasti akan mendorong manusia untuk berbuat kejelekan. Itu hawa nafsu. Tidak ada hawa nafsu yang berbuat kebaikan. Jadi mulanya ketika kula sampeyan saya itu bisa mengekang hawa nafsu, bisa mencegah tidak menuruti hawa nafsu, maka insya Allah akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang akan cilaka itu adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya. Hawa nafsu itu pengen sih enak-enak. Hawa nafsu itu pengen sih nyantai, urip niku enak, santai. Mulane
kira-kira hawa nafsu itu dilawan berapa? Dilawan kalau berpikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti dijaga hawa nafsu kula nasab bangsa. Karena Nabi Adam mawon kan gara-gara terjerumus melanggar perintah Allah, itu bukan karena ada dorongan hawa nafsu. Ketika diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surga, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Sudah dalam surat Al-Baqarah. Nabi Adam itu sudah enak didawuhi dan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Hai Adam, sira karo istrine Ibu Hawa niki menengani swarga, diam di swarga. Wa kula minha haitsu syi'tuma, dan makanlah apa yang sesukamu di dalam swarga, silakan. Semua kenikmatan dinikmati. Tapi siji, wala taqrabu hadhihi syajarah. Kamu jangan mendekati pohon ini yang namanya pohon khuldi. Pohon khuldi juga yang apa? Kalau sampai tak kayak apa pohon khuldi? Ya empuk udah berumur. Pohon khuldi. Yang jelas mah buah khuldi. Yang diperbolehkan banyak, yang dilarang itu satu. Biasanya hawa nafsu malah merekel. Sing dilarang teh penasaran kayak dilarang, karena perkara yang dilarang itu menarik. Minuman itu pirang-pirang, kopi, teh manis, jus, sosro, apa maning, terus Fanta, Coca-Cola, Sprite, halal kabeh. Niku oli. Sing haram itu kan setitik. Anggur, arak, gendut. Tapi wongnya kayaknya sing padahal sing haram mahal. Itu namanya hawa nafsu. Nah, hawa nafsu itu harus dikekang, jangan diikut. Karena ketika ular sampai saya mengikuti hawa nafsu, maka akan menjadi hancur. Berapa banyak cerita orang-orang besar hancur gara-gara mengikuti hawa nafsu. Seorang pejabat tinggi, seorang raja hancur dari kedudukan kerajaannya gara-gara mengikuti hawa nafsu. Seorang tokoh masyarakat, seorang ulama besar dalam cerita sejarah niku napa hancur gara-gara mengikuti hawa nafsu. Makanya hawa nafsu itu adalah harus dikekang, jangan diikut. Kemene jadi menek, karena perkara maksiat itu pasti diliputi dengan kesenangan. Namun perkara ibadah itu adalah diliputi dengan ya membosankan. Sholat mani, ngaji mani, jengak amprok mani karo mama parta, amprok mani karo angger. Itu kayak membosankan pengajian. Kalau kemaksiatan itu kan macam-macam. Gemerlaku, dalam sing bagus, bagaimana tidak tertarik. Makanya dikekang hawa nafsu yang semacam demikian, itu dikekang hanya sampai mengikuti hawa nafsu. Karena hawa nafsu akan menjerumuskan manusia ke dalam kerusakan. Terus yang terakhir, jadi perkara yang bisa merusak manusia, wa i'jabul mar'i binafsi. Nah itu sing angel iki sing ketiga. Membanggakan diri sendiri, yaitu melihat diri sendiri dengan pandangan kesempurnaan. Merasa bahwa dirinya lebih hebat, lebih pinter, lebih alim, lebih segala-galanya daripada orang lain. Itu yang sangat susah. Sangat untuk dihilangkan sifat ujub. Ujub itu takabur. Karena setan itu, ini cerita. Setan itu ketika menggoda manusia, itu dari mulai akan sholat.
Namun sampai garap sholat setan menggoda. Kok ini sholat tengkok tenang kali-kalian ke Allah. Udut beda di kamar. Sampai kuat memberi sholat berangkat. Setan masuk lagi. Jauh semangat makan, tapi sholatnya juga sesuai. Jelas deh. Adik kecak. Sampai kuat sholatnya sesuai. Jadi setan jauh sesuai, tapi aja khusyuk ya. Kira-kira hatinya kemana kan mau banyu baik kayaknya. Digoda terus. Sampai berusaha khusyuk. Ketika waktu sholat itu adalah hatinya langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah khusyuk kuat. Setelah selesai sholat, setan kan kalah. Tapi setan hakikatnya tidak. Ketika orang tersebut sholatnya benar, terus khusyuk pula, setan masuk dalam hati manusia. Jadi setan, langka wong sekampung dia sing sembahyangnya hebat kayak sira. Langka sing sholatnya kayak sira. Akhirnya timbulnya ujub. Timbulnya ujub. Mulanya jadi setan kok orang sembahyang, sira potongan sira mah ya pantasnya dengar karena merasa dirinya lebih hebat. Niku ya pada baik ujub. Cukup lama jadi guri orang pinter tapi sholatnya ningguri itu cepat lawan supaya lah nyama pinter kan pada baru ujub paling baik. Dengar ya pada baik ningguri ya. Jadi lihat di depan juga orang kalau di depan sholatnya itu karena ingin merasa disanjung oleh manusia itu dia ujub lihat terus ningguri supaya tahu disanjung kayak macam jere wong itu pinter-pinter gak usah ke sholat dan ningguri baik riak pada baik pak di depan ria di belakang terus di sebelah ini ya sampai biasanya minggi semuanya sama artinya apa datangnya di mana slow ya kotak sing betul biasa artinya sholat itu alam tidak usah kita harus di depan tidak lalu mendengar sana sini aja sudah di mana saja di mana saja karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat orang yang di depan juga tidak melihat orang yang di belakang. Jadi i'jabul mar'i binafsi ini dosa ini melebihi daripada hawa nafsu karena merasa dirinya ujub. Namun dosa yang mengikuti hawa nafsu itu dosanya Nabi Adam. Tapi lamun dosa karena merasa ujub, merasa sombong, merasa takabur, itu dosanya iblis. Dosanya Adam mudah diampuni oleh Allah, tapi dosanya iblis susah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena merasa dirinya sombong. Ketika disuruh sujud kepada Nabi Adam, iblis ngomong, "Gusti, saya lebih mulia daripada Adam. Saya lebih dulu." Iblis itu alim, pinter iblis. Melebihi daripada pintarnya malaikat, pintar iblis. Cuma karena kepintarannya itu adalah sehingga terjadi sifat sombong. Pokok sujud di Nabi Adam itu. Jadi iblis ke Adam diciptakan dari tanah, saya diciptakan dari api. Api kalau tanah jadi mulia api jadi iblis. Buktinya lemah dibakar jadi bata. Akhirnya apa? Iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gara-gara beli gelem sujud maring Nabi. Pernah iblis niku minta tobat ketika zamannya Nabi Musa. Iblis niku datang kepada Nabi Musa, ya kalimallah, ya wahai Musa, yang Musa kan termasuk Nabi yang bisa berdialog langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Nabi Iblis ngomong datang Nabi Musa, coba omongakan maring Allah. Kula pengen tobat, kira-kira tobatnya diterima beli bareng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa langsung matur maring Allah, Gusti, iblis pengen tobat diterima beli. Karena Allah itu mempunyai sifat Rahman, mempunyai sifat Ghafar, maka Allah itu yang menerima. Kata Allah, iblis ketika mau tobat, maka tobatnya akan saya terima. Tapi syaratnya satu. Apa syaratnya? Suruh sujud ke makamnya Nabi Adam. Nyampe Adam Musa. Iblis sira lamun pengen tobat diterima ning Gusti Allah. Syaratnya sira sujud ning kuburannya Nabi Adam. Iblis langsung mencelat ya.
Apa Musa? Saya ini ketika Nabi Adam hidup suruh sujud, saya nggak mau, apalagi sekarang sudah mati. Itu karena sifat sombong. Makanya sampai terang sekarang, sampai ila yaumil qiyamah, iblis itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala gara-gara mempunyai sifat sombong, sifat ujub, sifat takabur. Mulanya ijabul mar'i binafsi, merasa membanggakan diri sendiri, melihat diri sendiri dengan pandangan kesempurnaan, serta lupa akan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala dan merasa aman dari hilangnya nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu cirinya orang yang akan cilaka di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ulama sampai saya kabeh niki diselamatkan dari 3 penyakit tidak 3 penyakit tadi, penyakit kikir, penyakit hawa nafsu, dan yang terakhir penyakit ujub, penyakit takabur. Adapun ada yang masih sedikit riya, umpama ya namanya juga manusia. Jadi lamun dipaksa terus, kira-kira riyanya menjadi hilang. Dipaksa terus maka menjadi hilang. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kulalan sampai saya kabeh iki termasuk orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kira-kira nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan husnul khotimah, bagus pungkasan. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina syafiina salamina wa maulana Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala kulli sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya rabbana alam min subhanaka la ilaha illa anta kama tanazzalu nafsi wa la tardu Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammadin Allahumma inna nastaghfiruka wa nastaghfiruka Allahumma bana wa yabbika nabika wa malika wa jika wa yakum min kulli shay'in wa jabal amin ja'alna bi syarri innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma inna bittaqwa wal istiqamah wa inna bi badana wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa bil lana ya wasi'a karami wal ali alladhi turja syafa'atuhu li kulli hawlin min awali muqta'ini maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi la
أمري